Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman mahasiswa dan para santri, juga para praktisi perkawinan, kita membahas tentang pencatatan perkawinan dan pandangan pemikir. Kalau melihat teks dan penjelasan perundang-undangan Indonesia, dapat disimpulkan fungsi pendaftaran perkawinan hanya untuk memenuhi urusan administrasi, bukan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Namun kalau teks-teks tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal lain yang dalam batang tubuh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara keseluruhan, dan dihubungkan dengan perundang-undangan lain yang pernah berlaku di Indonesia, ternyata memunculkan pro dan kontra tentang fungsi pencatatan. Sebagian pemikir berpandangan pencatatan menjadi syarat sah, sementara yang lain memandangnya sebagai syarat administrasi. Berikut diuraikan alasan masing-masing kelompok, yang kemudian dilanjutkan dengan pandangan para cendekiawan atau pemikir tentang status pencatatan dalam perkawinan. Kelompok yang berpendapat pencatatan sebagai syarat sah perkawinan secara umum adalah kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata dan ordonansi perkawinan Kristen Indonesia, yang hanya dengan adanya akta perkawinan dapat dibuktikan sahnya perkawinan berdasar pasal 100 BW. Mereka berpendapat saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Adapun alasan yang dikemukakan kelompok ini minimal 5. Pertama, selain didukung praktek hukum dari badan-badan publik seperti di atas, juga pasal-pasal peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga dari jiwa dan hakikat Undang-Undang Pemerintah itu sendiri. Kedua, ayat yang ada dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai satu kesatuan. Artinya, perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan atau kepercayaan itu segera disusul dengan pendaftaran atau pencatatan. Karena sebagaimana ditentukan oleh pasal 100 KUH Perdata dan pasal 34 Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia, Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon, bahwa akta perkawinan adalah bukti satu-satunya dari suatu perkawinan. Ketiga, apabila isi pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dikaitkan dengan bab 3 pasal 13 sampai dengan 21 dan bab 4 pasal 22 sampai dengan 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masing-masing tentang pencegahan dan batalnya perkawinan, hanya bisa dilaksanakan apabila prosedur atau tata cara pendaftaran atau pencatatannya ditempuh sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga apabila perkawinan dapat sah di luar pencatatan atau pendaftaran, bab mengenai pencegahan dan batalnya perkawinan tersebut hampir tidak ada guna atau efeknya. Demikian pula sekiranya pendaftaran atau pencatatan perkawinan tidak dianggap sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, sepertinya banyak di antara perbaikan-perbaikan yang menjadi harapan dari undang-undang ini tidak dapat dicapai. Misalnya pengawasan poligami, pencegahan perkawinan anak-anak di bawah umur, dan semacamnya. Keempat, dari sisi bahasa, arti kata "dan"
pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut Sunarto Surodibroto berarti kumulatif. Penegasannya, menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan baru sah apabila memenuhi dua persyaratan, yakni 1. Hukum agama dan 2. Kepercayaan, yang berarti apabila hanya dilakukan menurut agamanya saja, perkawinan itu belum sah. Sejalan dengan isi pasal 2 tata cara perkawinan, termasuk pendaftaran atau pencatatan perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berlaku umum bagi umat Islam, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan bagi yang beragama lain berlaku ordonansi tentang catatan sipil. Kelima, menurut Saidus, ada beberapa pasal yang secara eksplisit menunjukkan pendapat ini. Misalnya isi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 10 ayat 3, dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Karena itu, jalan keluar terbaik untuk terlaksananya pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya tentang pencegahan dan lain-lain, harus mengubah substansi atau hakikat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan hanya prosedurnya saja. Karenanya, demi terwujudnya tujuan dan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang izin dan pencegahan perkawinan, penafsiran tentang sahnya perkawinan hanya dengan pencatatan atau pendaftaran. Adapun kelompok yang berpendapat bahwa pencatatan hanya sebagai urusan administrasi, umumnya dipegang oleh kaum muslim dan juga banyak ahli-ahli hukum, bahwa saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan. Pendaftaran tersebut hanyalah fungsi administrasi belaka, sedang saat mulai sah perkawinan adalah setelah terjadi ijab dan qabul. Pertama, didukung oleh kebiasaan sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang berlaku untuk seluruh Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, yaitu Undang-Undang tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, di mana pejabat agama hanya berperan sebagai pengawas nikah, talak dan rujuk, bukan undang-undang yang mengatur perihal dan tata cara perkawinan, sebagaimana halnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Wasit Aulawi mencatat, secara tegas undang-undang ini hanya mengatur pencatatan perkawinan, talak dan rujuk, yang berarti hanya acara, bukan materi hukum. Kedua, bahwa ayat 1 dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah lepas dari ayat 2. Bahkan penjelasan undang-undang tentang pasal 2 lebih jelas lagi menunjukkan ke arah pendapat bahwa pencatatan hanya sebagai urusan administrasi, di mana disebutkan tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 12 yang menunjuk kepada peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tata cara perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 45, yaitu peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan pelanggaran pencatatan, dapat dikutip pertama, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. A. Barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat 3, 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan denda setinggi-tingginya Rp7.500.
Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap pencatatan tidak menjadikan tidak sahnya perkawinan, hanya dikenakan hukuman. Ketiga, untuk menyatakan bahwa pencatatan sebagai syarat administrasi adalah karena kesulitan sarana transportasi. Akibatnya, kalau pencatatan dijadikan sebagai syarat sah perkawinan, akan menyusahkan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, yang susah dijangkau kendaraan umum. Alasan ini tentu sangat temporal sifatnya. Ketika ada transportasi, bisa diatasi. Alasan ini menjadi tidak relevan lagi. Keempat, dengan tetap berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang tetap memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 karena tidak dicabut oleh Undang-Undang Perkawinan Pasal 66, bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Dengan tegas menyebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tetap berlaku. Pasal 2 ayat 1, sejumlah respon muncul untuk menanggapi pandangan kelompok pertama yang menyatakan pencatatan sebagai syarat sah perkawinan diuraikan sebagai berikut. Kiai Haji Hasbullah Bakri menulis sebagian bantahan terhadap pendapat Sunarto Surodiboroto bahwa arti dan dalam pasal ini tidak berarti kumulatif tetapi alternatif. Sebagai tambahan bahwa dengan penggunaan penafsiran logis, sosiologis, dan historis, tata cara perkawinan Islam misalnya, setelah selesai akad nikah menurut fikih Islam, tanpa tata cara adat pun pernikahannya sudah sah tanpa ragu. Karena itu, dari analogi ini secara implisit adalah bahwa nikah secara Islam meskipun tidak dicatatkan, perkawinnya berarti sah. Menurut Kawacik Saleh, perbuatan pencatatan itu adalah menentukan sahnya perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, maka keberadaannya hanya bersifat administrasi semata. Dengan mengutip Sarjono, Asmin mencatat, syarat dan rukun agama lah yang menjadi ukuran sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Hal ini menurutnya sesuai dengan isi pasal 2 dan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana pada pasal 51 ayat 3 disebutkan bahwa seorang wali harus menghormati agama dan kepercayaan si anak yang berada di bawah perwaliannya. Wasid Aulawi menjelaskan, kalau melihat sejarah proses pembentukan undang-undang perkawinan, konsep awal undang-undang perkawinan menjadikan pencatatan sebagai syarat sah. Tetapi karena tidak disetujui fraksi Partai Persatuan, akhirnya hanya menjadi syarat administrasi. Secara tidak langsung, Abdullah Kelib juga setuju bahwa fungsi pencatatan hanya sekedar administrasi. Kesimpulan ini diambil dari tulisannya yang mengatakan, pasal ini, maksudnya pasal tentang pencatatan perkawinan, mempunyai beberapa tujuan pokok. Di antaranya, pertama, menghindari terjadinya perkawinan di bawah tangan. Karena meskipun perkawinan seperti ini dianggap sah menurut sebagian agama, namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyelewengan karena masyarakat masih menganggap nikah bawah tangan sebagai nikah yang sah. Tujuan kedua adalah tujuan administrasi formal. Ketika memberikan komentar tentang bentuk pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tahir Mahmud tidak mencantumkan adanya keharusan mencatatkan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan. Menurut analisa Mahmud, pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya syarat administrasi. Pembahasan lebih luas bukan hanya di kalangan pemikir dan kasus Indonesia, tetapi juga pemikir dan kasus negara lain
tentang status pencatatan perkawinan. Berikut diuraikan pandangan sejumlah pemikir atau cendekiawan. Di antara mereka adalah Ahmad Safwat, seorang sarjana Mesir, dan sekaligus tulisan beliau ini dimaksudkan sebagai bahan masukan dalam upaya pembaruan hukum keluarga Mesir. Safwat mengharuskan pencatatan perkawinan berdasar pada pemikiran bahwa ada hukum yang mewajibkan perilaku tertentu, dan mestinya hukum ini tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut. Tujuan hukum dapat dicapai dengan tepat guna atau efisien. Artinya, kalau ada cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan, cara itulah yang lebih diutamakan. Kehadiran saksi dalam akad nikah menurut Ahmad Safwat bertujuan sebagai pengumuman kepada halayak ramai atau publik. Kalau ada cara yang lebih baik atau lebih memuaskan untuk mencapai tujuan tersebut, cara ini dapat diganti, yakni dengan pencatatan perkawinan secara formal atau official registration. Dengan ungkapan lain, pencatatan perkawinan bagi Safwat sebagai ganti dari kehadiran saksi, sebuah rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah. Diklaim oleh Abu Jahroh, semua ulama fikih di setiap waktu setuju bahwa tujuan akhir dari pentingnya saksi nikah adalah pengumuman atau i'lan wa syahrun kepada masyarakat tentang adanya perkawinan. Tujuan pencatatan tersebut adalah untuk membedakan antara perkawinan yang halal dengan yang tidak. Adapun dasar penetapan tersebut adalah 1. Sabda Nabi, dan 2. Athar Abu Bakar Siddiq. Menurut Jahroh, pertanyaannya adalah, apakah dengan 2 saksi sudah cukup mewakili pengumuman, yang berarti tidak perlu adanya pengumuman khusus? Bahkan bagaimana kalau persaksian tersebut diperintahkan untuk dirahasiakan? Terhadap pertanyaan ini, menurut Jahroh, muncul 3 jawaban. Pertama, dari Abu Hanifah yang berpendapat, fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman atau i'lan. Karena itu, kalau sudah disaksikan, tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Dasarnya adalah sabda Nabi yang menyuruh agar perkawinan disaksikan oleh saksi-saksi. Kehadiran saksi pada waktu melakukan akad nikah, menurut Abu Hanifah, sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun diminta dirahasiakan, sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada 4 orang. Kedua, pendapat terkenal dari Imam Malik bahwa yang menjadi syarat mutlak sahnya akad perkawinan adalah pengumuman atau i'lan. Keberadaan saksi hanya syarat pelengkap. Maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Ketiga, pengumuman menjadi syarat sahnya akad perkawinan. Maka tanpa saksi pun perkawinan tetap sah. Sebab pengumumanlah yang menjadi sarana untuk mengetahui perkawinan yang sah dengan yang tidak sah. Mahmud Saltut mengatakan, perkawinan sirri adalah salah satu bentuk perkawinan jenis lama yang sudah dijelaskan definisi dan disebutkan hukumnya oleh para fuqaha. Saltut mengklaim fuqaha tradisional sudah sepakat bahwa perkawinan sirri adalah akad nikah yang dilakukan 2 pihak tanpa ada saksi, tanpa pengumuman atau i'lan, dan tanpa penulisan dalam buku resmi, dan pasangan tetap hidup dalam kondisi status perkawinan yang disembunyikan. Adapun hukumnya, sesuai dengan kesepakatan fuqaha, adalah haram untuk jenis perkawinan yang tidak ada saksi. Demikian menurut Saltut. Sedang perkawinan yang ada saksi tetapi ada usaha untuk merahasiakan, hukumnya masih diperdebatkan. Satu kelompok mengatakan dengan adanya saksi sama artinya dengan tidak ada lagi unsur rahasia. Sebab dengan keberadaan saksi tersebut sudah lama dengan atau sudah sama dengan adanya pemberitahuan atau iklan. Maka menurut kelompok ini, usaha merahasiakan tidak lagi berpengaruh.
Kelompok kedua berpendapat dengan adanya usaha merahasiakan sama artinya dengan meniadakan saksi, sebab salah satu tujuan persaksian adalah pemberitahuan atau iklan. Pemberitahuan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak para pihak, menghilangkan keraguan, dan untuk membedakan yang halal dari yang haram. Seperti dijelaskan dalam hadis, untuk membedakan perkawinan yang haram dari yang halal adalah dengan rebana dan suara. Maka persaksian yang bertujuan untuk informasi dan persaksian seperti ini yang diakui adalah persaksian yang berfungsi untuk memberitahukan atau pengumuman dan tidak ada permintaan untuk dirahasiakan. Kemudian ditambahkan oleh Saltut, perkawinan yang dilakukan dengan jalan terpaksa ada rasa khawatir diketahui keluarga, sahabat maupun masyarakat, termasuk perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat. Perkawinan seperti ini tidak akan dapat membentuk keluarga yang baik, tidak dapat meneruskan keturunan, tidak dapat menciptakan hubungan baik sesama manusia. Sebaliknya, perkawinan yang sesuai dengan syariat adalah perkawinan yang dapat melahirkan ketentraman atau sakinah, dapat meneruskan keturunan, dan dapat menciptakan hubungan baik sesama manusia. Dengan adanya usaha menyembunyikan atau menutup-nutupi, meskipun dalam akad nikah ada saksi, keberadaan saksi hanya sekedar sebagai pelengkap rukun perkawinan yang berarti belum sampai pada tujuan atau fungsi saksi, yakni sebagai sarana penyebar luasan informasi kepada masyarakat agar tidak terjadi fitnah dan keraguan-raguan. Dengan demikian, Saltut lebih menekankan pada fungsi saksi, yakni untuk menyebarluaskan informasi tentang perkawinan kepada masyarakat daripada sekedar kehadirannya pada akad nikah, tetapi bukan berarti boleh akad nikah tanpa saksi. Hampir sama dengan Sahnun, ketika menjelaskan perkawinan siri, Saltut juga menggunakan terma lain yang harus dijelaskan, yakni perkawinan urf yang menurutnya ada dua jenis. Pertama, perkawinan yang dicatatkan dalam buku resmi, tetapi ada usaha untuk merahasiakan. Jenis ini menurutnya sama dengan perkawinan siri. Kedua, pernikahan yang dituliskan dalam buku resmi dan tidak ada usaha menutup-nutupi. Perkawinan seperti inilah yang murni perkawinan urf. Perkawinan urf menurut Saltut adalah perkawinan yang setelah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan para fuqaha dilengkapi dengan catatan dalam buku resmi. Jenis perkawinan urf kedua inilah yang sah. Demikian menurut Saltut. Adapun tujuan pencatatan perkawinan menurut Saltut adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan, yakni hak-hak pihak suami atau istri dan anak-anak atau keturunan, seperti pemeliharaan dan warisan. Pencatatan ini sebagai usaha mengantisipasi semakin menipisnya iman orang muslim. Sebab menurut Saltut, salah satu akibat menipisnya iman muslim adalah semakin banyak terjadi pengingkaran janji yang mengakibatkan dalih untuk lari dari kewajiban. Karena ukuran iman itu adalah sesuatu yang tersembunyi atau abstrak, salah satu jalan keluar sebagai usaha preventif agar orang tidak lari dari tanggung jawab adalah dengan membuat bukti tertulis. Dengan mengutip Imam Malikiyah, Wahab al-Juhaili mendefinisikan nikah siri sebagai nikah yang oleh mempelai laki-laki atau suami diminta kepada para saksi untuk merahasiakan, baik kepada keluarga, istri, saksi maupun kepada masyarakat. Quraisy mencatat, semua ulama sepakat tentang larangan merahasiakan perkawinan berdasar perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita perkawinan. Adapun perkawinan tanpa pencatatan atau di bawah tangan dalam konteks Indonesia menurut Quraisy
dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR atau ulil amri. Sedang Al-Quran memerintahkan untuk mematuhi atau taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Sementara perintah pencatatan perkawinan bukan hanya tidak bertentangan, tetapi sejalan dengan semangat Al-Quran. Berdasar pembahasan pandangan para pemikir atau cendekiawan kontemporer tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam membahas pencatatan perkawinan, para pemikir kontemporer secara umum menekankannya dengan keharusan adanya saksi dalam akad nikah. Hanya saja mereka lebih menekankan pada fungsi dan tujuannya, yakni sebagai sarana pengumuman dan bukti terjadinya transaksi atau akad nikah. Sebagai sebuah transaksi akad nikah, tentu melahirkan akibat-akibat hukum di antara para pihak maupun keturunan yang lahir dari perkawinan kelak. Tujuan dan fungsi saksi dalam hal ini dengan demikian adalah untuk menjamin hak dan tanggung jawab pihak-pihak dalam perkawinan. Fungsi dan tujuan inilah yang dikontekskan pemikir kontemporer dalam bentuk pencatatan. Tidak cukup hanya saksi oral, seperti tuntunan masa lalu ketika masyarakatnya masih komunal, tetapi harus dalam bentuk tertulis. Sedang untuk mengetahui status pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan Indonesia tergantung pada sudut dan cara pandang yang digunakan. Demikian teman-teman bahasan kita tentang pencatatan perkawinan dari para pemikir atau para cendekiawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.